keluarga pasien. Perkenalkan, saya Asmi Melita Rosyada dengan NIM 13224101 sebagai pasien. Perkenalkan, saya Diana Nasya dengan NIM 13221103 sebagai farmasis. Perkenalkan, saya Diftalu Anissa dengan NIM 13224124 sebagai perawat tiga. Perkenalkan, saya Angelina Anggur Putri Pratama dengan NIM 13224114 sebagai perawat 2. Teknik parafrase adalah teknik mengulang atau meringkas kata-kata dari pasien menggunakan kata-kata dari perawat sendiri agar pemahaman pasien lebih paham dan juga tidak membingungkan. Klarifikasi adalah teknik komunikasi terapeutik keperawatan yang digunakan perawat untuk memastikan pemahaman baik bagi pasien maupun perawat. Permisi Bu, apa saya boleh masuk? Selamat pagi Bu, pagi Nafs. Saya lihat Ibu nafasnya lumayan cepat ya. Apa mungkin Ibu merasa nggak nyaman? Ya, saya kayak dada saya berdiri terus kayak ditarik sama agak lemas gitu mas. Itu ya Bu, sebelumnya makasih sudah bercerita. Jadi rasa nyeri yang dirasakan Ibu itu muncul bersamaan dengan rasa kecemasan gitu ya. Iya, kalau saya mikir macam-macam itu tambah nyeri. Itu bisa aja terjadi kok Bu, karena kan memang tubuh dan pikiran itu saling berhubungan. Jadi nggak ada yang salah kok sama pikiran Ibu. Iya. Tapi ini bukan serius ya mas. Kan? Mendengarkan aktif adalah mendengarkan dengan cara kita memahami pesan, memahami kesan dan juga perasaan emosional baik verbal maupun non-verbal supaya lawan bicara kita juga terasa lebih dihargai dan terasa didengarkan. Wajar sekali kok Bu kalau Ibu merasa kaku. Nggak apa-apa, nanti kita cek pelan-pelan ya, nggak usah dulu. Untuk saat ini mungkin Ibu bisa tarik nafas secara perlahan lalu hembuskan. Diam terapeutik merupakan teknik komunikasi dengan memberikan jeda dalam percakapan pasien untuk berpikir, merenung, merasakan, dan merakit kembali pikirannya untuk melanjutkan dialognya. Terima kasih Bu. Refleksi dalam komunikasi keperawatan yaitu di mana teknik terapeutik perawat dalam membantu dan juga membantu pasien untuk menggali informasi dan perasaan pasien dengan cara memberi pernyataan atau pertanyaan balik kepada pasien. Validasi adalah cara perawat untuk memastikan kebenaran informasi dari pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bu, saya dengar ibu lagi sakit. Kok bisa jadi makin sakit gini? Apa gara-gara obatnya terlalu keras ya Bu? Iya, itu kan ibu juga udah bilang, ini kayaknya apa gara-gara obat ya? Bisa jadi sih Bu ini gara-gara obat. Permisi ya ibu, tadi saya dengar ibu merasa semakin cemas setelah mendengarkan ucapan keluarga. Apa ibu merasa lebih takut sekarang? Ya, mungkin takut. Oh, takut. Sebenarnya itu sebenarnya saya wajar ya Bu. Nah, tapi kan bukan obat sebagai penyebabnya, bisa jadi hal lain. Tapi kita kan kurang informasinya ya Bu. Asertif adalah kemampuan berkomunikasi yang jujur, tegas, dan lugas, namun tetap menghargai perasaan orang lain. Tapi setelah minum obat, ibu jadi makin sakit seperti ini. Ya, saya paham ibu memang peduli kepada keluarga dan saya juga senang melihat ibu peduli kepada keluarga. Tapi untuk hasilnya kita tunggu evaluasi dari dokter. Sebelum kita menunggu, saya akan mencoba menenangkan ibu terlebih dahulu ya. Oke, baik deh. Semoga lekas sembuh ya. Ya ibu, nggak apa-apa. Saya minta maaf ya kalau tadi sempat marah. Ya nggak apa-apa bu, cuma bukan ibu bekerja. Empati adalah kemampuan perawat untuk memahami perasaan pasien dan kondisi pasien, sehingga perawat bisa merespon dengan menghargai, dengan respon hangat, dan dapat membantu pasien. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kondisi Ibu pagi hari ini? Saya dengar Ibu merasakan nyeri di dada ya. Bisa minta tolong ditunjukkan di sebelah mana nyerinya? Yaitu di sebelah di atas, terus menurun ke bawahnya ke. Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan pemeriksaan kemarin, kondisi jantung Ibu stabil ya. Kemungkinan nyeri itu berasal dari otot Ibu yang menendang karena cemas. Oh, jadi bukan serangan jantung ya dokter ya? Tidak Ibu, tidak ada kondisi yang mengarah ke serangan jantung. Kondisi Ibu
kami pantau supaya aman. Jadi bukan juga karena obat ya dok? Tidak ada kondisi yang mengarah ke efek samping obat yang berbahaya. Semua kondisi ibu stabil kok. Dok, Konsistensi adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus dengan stabil supaya tetap melakukan kegiatan dengan stabil. Perilaku yang stabil dan berulang secara teratur untuk mencapai tujuan. Dok, untuk tim perawat sudah memeriksa tanda-tanda vital dan semuanya normal. Kita bisa melanjutkan observasinya. baik observasi 4 jam sekali, edukasi obat tolong diberikan dan dijelaskan kembali agar mengurangi rasa kekhawatiran keluarga. Oh iya dok, apakah obat penanganan dengan dosis rendah tetap diberikan? Ia tetap dosisnya disesuaikan agar ibunya merasa aman. Kalau saya ngantuk itu berarti normal dok? Normal itu efek samping menarik. Makasih ya dok. Iya, Komunikasi berpusat pada klien adalah komunikasi yang fokus pada kebutuhan dan perasaan klien. Selamat pagi Ibu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dilakukan Ibu. Ibu mau menjelaskan dari awal atau harusnya saja? Dari awal aja Pak, biar saya takut. Oke baik, saya jelaskan dari awal ya. Jadi obat yang Ibu dapat ini nanti reaksinya itu bisa menghambat sistem sarafnya Ibu. Jadi Ibu rasanya nanti tuh seperti istirahat sebentar dan tegar. Gitu. Jadi obatnya ya. Iya. Jadi apakah obat ini aman ya? Soalnya saya takut kalau ibu saya jadi ambil makin cepat. Ya, saya mengerti kekhawatiran itu. Bagus kok ibunya juga bertanya. Untuk lebih jelasnya saya panggilkan petugas farmasi ya. Tunggu sebentar ya Ibu. Selamat pagi Ibu, gimana keadaannya hari ini? Sehat. Oh, jadi saya tuh pernah ke sini. Saya dengar ada yang ingin ditanyakan soal obat-obatan. Ya, saya takut obatnya itu keras. Oh, jadi obat yang kami berikan kepada ibu itu dalam dosis yang rendah, jadi tidak mungkin ada komplikasi baik dari jantung maupun organ yang lain. Paling sering itu cuma pusing aja sih Bu. Jadi kalau misal ibu saya ini mengantuk itu wajar apa enggak ya? Wajar sekali, itu merupakan efek dari obatnya. Mungkin kalau pusingnya berkepanjangan ataupun terlalu sering bisa menyampaikan ke perawatnya ya. Ibu-ibunya jadi lebih nyaman kan untuk mengonsumsinya? Iya, lumayan. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Kita bisa untuk diskusi dulu hari ini. Jadi menurut kalian bagaimana nih komunikasi kita hari ini? Kalau menurut saya, tadi pasien lebih responsif setelah saya gunakan parafrase dan memberikan pasien ruang dengan diam terapeutik. Kalau saya sendiri sih berusaha menjelaskan tentang reaksi obat kepada pasien dengan bahasa ringan agar mudah dipahami pasien maupun keluarga pasien. Dan saya tadi berfokus pada refleksi perasaan dan menjaga agar suasana tetap tenang, terutama saat keluarga pasien mulai panik. Oke baik, terima kasih banyak semuanya, kerja bagus sekali untuk hari ini. Rekan-rekan juga di sini sudah mengedepankan empati, sudah konsistensi untuk informasinya juga dan juga tetap profesional. Dan ini juga sangat penting untuk kenyamanan dan juga keamanan pasien. Oke, kerja bagus sekali untuk hari ini. Semangat dan juga selamat untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Saya izin untuk menutup briefing pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah